Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini kabarnya teman-teman semuanya sehat dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan berbagi pemahaman bagaimana cara membedakan antara jenis tanaman genep frostegi dengan jenis malakensis. Nah, video ini saya buat berdasarkan dari beberapa pertanyaan terkait bagaimana sih membedakan antara jenis genep frostegi dengan jenis malakensis. Nah, sebetulnya jenis-jenis tanaman penghasil gaharu itu ada banyak sekali teman-teman. Jadi kurang lebih ada sekitar 25 jenis. Nah, di antara 25 jenis ini yang populer, kemudian juga yang dibudidayakan kebanyakan orang adalah jenis malakensis dan jenis genep frostegi. Di mana jenis genep frostegi ini endemiknya atau aslinya itu dari Nusa Tenggara Barat teman-teman. Nah, kemudian persebarannya itu termasuk salah satunya adalah di Pulau Jawa. Kemudian kalau malakensis itu endemiknya itu di Sumatera dan juga di Kalimantan. Nah, persebarannya sama juga, itu juga termasuk di Jawa. Begini teman-teman. Jadi kalau genep frostegi itu memang kalau di wilayah Jawa itu lebih dominan atau lebih mengalami kecenderungan. Dalam artinya begini, bahwa kebanyakan orang di Jawa itu menanam jenis yang genep frostegi dibanding dengan malakensis gitu. Nah, lalu bagaimana cara membedakan keduanya? Cara membedakan antara jenis genep frostegi dengan jenis malakensis ini ada tiga cara teman-teman. Jadi bisa kita lihat perbedaan dari bentuk daunnya. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dari bentuk bijinya. Dan yang ketiga itu dari tekstur batangnya dan juga warna dari kulit batangnya begitu. Nah, di antara ketiga itu yang paling mudah yang bisa kita lihat adalah dengan cara kita melihat dari bentuk daunnya dan juga bijinya. Kalau jenis genep frostegi ini adalah jenis genep frostegi teman-teman. Jadi bentuknya itu memanjang begini. Kemudian kalau sudah agak tua itu lebih tipis teman-teman. Jadi lebih tipis, kemudian lebih panjang. Nah, kalau untuk bijinya dari genep frostegi ini, bijinya ukurannya lebih kecil dibanding dengan jenis malakensis. Kalau biji dari genep frostegi ini, kalau mungkin teman-teman tahu atau sudah pernah lihat buah melinjo, nah ukurannya dan bentuknya itu hampir seperti buah melinjo teman-teman. Hanya saja kalau biji genep itu agak lebih pendek daripada buah melinjo. Nah, kemudian warna kalau tua, bijinya kalau tua itu warnanya seperti warna kunyit gitu. Dan kalau lebih tua lagi itu seperti warna kunyit tapi lebih kemerah-merahan. Nah, kalau sudah tua nanti di dalam pohon itu cangkangnya akan membuka. Kemudian bijinya, butirannya itu jatuh ke tanah dan kulit cangkangnya itu masih menggantung di pohon. Dalam satu buah biji genep frostegi itu di dalamnya ada 1 hingga sampai dengan 3 butir benih. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat perbedaan dari jenis malakensis, kalau malakensis itu daunnya itu lebih pendek, bahkan ukurannya setengah dari
panjangnya daun greenop persegi. Nah, kira-kira kalau ini panjang segini, maka kira-kira segini teman-teman. Nah, kemudian bentuknya itu lebih oval, seperti daun beringin teman-teman. Karena itu dari sebagian wilayah menyebut gaharu malakensis itu juga disebut sebagai gaharu beringin. Itu biasanya di wilayah Kalimantan. Kalau masyarakat Kalimantan menyebutnya itu gaharu beringin karena memang daunnya itu seperti mirip daun beringin begitu. Nah, kemudian kalau biji dari malakensis itu ukurannya lebih besar, bahkan bisa 4 kali lipatnya dari biji jenis greenop persegi itu. Kemudian di dalam satu buah malakensis itu ada 2 hingga sampai dengan 3 butir benih, dan butirannya itu lebih kecil daripada yang butiran benih greenop persegi begitu. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa memahami bagaimana cara membedakan kedua jenis ini. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar, tapi jangan spam dan tetap dengan berdasarkan etika pertanyaan, karena kita yang penting adalah saling menjalin silaturahmi, ukhuwah Islamiyahnya. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah sepengetahuan saya, dan mungkin ada teman-teman yang lebih senior daripada saya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Raf Magelang. Oke teman-teman.